Situasi di Manchester United saat ini emang udah separah itu. Yap, kegagalan lolos dari fase grup UCL ditambah mereka jadi juru kunci beneran membuat fans bertanya-tanya, apa sih yang salah? Tentu saja bila hanya menyalahkan Ten Hag seorang, apakah itu relevan dengan kondisi yang terjadi? Dan apakah jika memecat adalah solusi? Emang pelatih selanjutnya bisa menjamin kalau MU bakal jadi tim yang lebih baik? Toh sejak pensiunnya Sir Alex, udah banyak kan pelatih yang keluar masuk tetapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Oleh karena itu wajar bila sekarang tak sedikit yang berpikir kalau emang masalah utama MU selain manajemennya yang kocak jelas terletak pada pemainnya. Nah, melihat itu semua, Jose Mourinho dan Louis van Gaal baru-baru ini memberikan saran kepada Ten Hag untuk segera pergi dari Old Trafford. Hal itu lantaran mereka merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh Ten Hag. Bahkan Mou sendiri secara nyelekit berkata, jika MU ini tak ubahnya macam klub sirkus. Sempat menjalani periode awal yang cukup oke, Erik ten Hag sepertinya mulai merasakan betapa riuhnya melatih klub seperti Manchester United. Jelas sebagaimana kita tahu kalau MU ini menjadi klub yang paling banyak mendapatkan sorotan dan paling sering menjadi bahan roasting dari media. Maka nggak heran kan muncul sebuah kredo, nggak MU, nggak makan. Hal yang wajar karena mau dilihat dari sisi manapun, suka tak suka, MU sekarang ini lebih banyak dramanya ketimbang prestasinya. Yap, bila di era Sir Alex, Manchester United benar-benar jadi tim yang sangat disegani. Akan tetapi selepas dirinya pensiun, nggak tahu kenapa Setan Merah seolah kehilangan tajinya sebagai klub besar. Bahkan setelah mereka gonta-ganti pelatih, hasilnya pun tetap sama aja. Nah, atas dasar itulah, mungkin di sini Erik ten Hag juga nggak bisa 100% disalahkan atas bapuknya MU musim ini. Karena emang udah seperti itu siklusnya. Bahkan bila dilihat-lihat, Ten Hag ini jatuhnya lebih ke kasihan gitu loh. Pasti tekanan yang ada pada dirinya sangat berat. Ditambah kelakuan para pemain MU yang aduh parahnya parah. Mental bapuk, fighting spirit nol, ngambekan, plus suka nuntut pula. Dan dari tahun ke tahun pasti selalu muncul pemain seperti itu. Mulai dari Pogba, Lingard, sampai kini ada Rashford dan Martial. Yap, dari sini mungkin salah satu kesalahan Ten Hag adalah sikap kepala batunya. Mulai dari terlalu percaya pada Rashford, Martial, bahkan Onana yang nggak perform, kemudian nggak punya game plan yang jelas kalau MU ini mau main seperti apa. Namun di satu sisi, mau sebagus apapun taktik yang dirancang, kalau pemain passingnya aja nggak bener, kemudian positioningnya salah dan mainnya ogah-ogahan, ya mau dilatih 100 Ten Hag bersaudara pun hasilnya sama aja. Oleh karena itu, Jose Mourinho dan Louis van Gaal kompak memberikan saran kepada Ten Hag untuk segera pergi dari MU. Bukannya apa-apa, mereka berdua merasa kasihan kepada Ten Hag. Terlebih ini pertama kalinya Ten Hag melatih klub dengan nama besar, tapi sayangnya yang ia dapat justru hal-hal buruk yang bersifat non-teknis. Ya, menurut Mourinho, Manchester United yang sekarang ini udah bukan lagi klub yang benar-benar 100% berorientasi pada sepak bola. Persetan dengan prestasi. Selama klub masih bisa mendapatkan keuntungan, itu sudah dirasa cukup. Jangankan prestasi, wong infrastruktur stadion dan tempat latihan aja mereka nggak peduli. Ya kali, stadion sekelas Old Trafford atapnya bocor, kamar mandinya kumuh, dan tempat latihannya jadul. Maka nggak heran dong kalau Ronaldo beneran shock ketika comeback ke MU ketika itu. Lebih lanjut, Mo bahkan dengan mantap mengatakan jika MU sekarang ini nggak ubahnya macam klub sirkus. Manchester United bukan lagi klub sepak bola. Tidak ada gairah, tidak ada keinginan untuk maju, tidak ada apa-apa, tidak ada yang lebih baik dari sebuah sirkus di sana. Tegas pelatih asal Portugal itu dilansir dari United Miss. Nah, senada dengan Mo, Louis van Gaal yang dulu di awal-awal udah memperingatkan Ten Hag, ini kembali menyarankan juniornya itu untuk segera memikirkan masa depannya. Sebab di mata van Gaal, terlalu mubazir Ten Hag buang-buang waktu melatih klub yang orientasinya bukan lagi sepak bola. Dia harus cepatnya meninggalkan United. Mereka hanya peduli pada bisnis. Erik adalah pelatih hebat dan itu terlalu bagus untuk Manchester United, ucap mantan pelatih Barcelona tersebut. Di sisi lain dilansir dari Express,
Ten Hag sendiri menegaskan kalau ia masih mau berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi MU, di mana ia yakin kalau segala sesuatu yang terjadi sekarang akan berubah menjadi baik asal dilakukan dengan cara yang benar. Saya seorang pejuang dan saya tahu hal itu tidak selalu akan meningkat dan kami mengalami banyak kemunduran musim ini, tapi Anda harus menghadapinya dan itu tidak pernah menjadi alasan. Saya melihatnya sebagai sebuah tantangan. Saya seorang pejuang dan saya ikut dalam pertarungan itu dan saya harus memastikan bahwa saya berbagi tanggung jawab dengan para pemain saya dan bahwa kami tetap bersatu dan berjuang bersama dan mendapatkan hasil yang lebih baik, ucap Ten Hag. Ya, pada akhirnya kini semuanya bergantung pada Ten Hag. Kalau dirinya masih mau berjuang, ya udah, monggo, nggak apa-apa. Intinya bila Ten Hag bisa menyingkirkan para pemain-pemain yang dirasa toksik, mungkin segalanya bakal bisa lebih baik. Dan mungkin nih, bila para pemain yang cedera-cedera itu bisa pulih di waktu yang tepat, maka Ten Hag bisa lebih banyak pula opsinya. Sebab harus diakui juga, salah satu alasan kenapa MU ini jeblok kan adalah terlalu banyak pemain penting yang absen. Terbaru Maguire dan Shaw kemarin ditarik lebih cepat lantaran mengalami cedera. Untuk itu buat fans MU yang sentosa, kalau mau maki-maki ya udah maki aja tuh pemain yang dianggap toksik. Tapi ingat, maki-makinya murni karena masalah performa. Jangan yang aneh-aneh apalagi sara. Fanatik boleh, tapi bego jangan. Dan sekali lagi tetap semangat dan sehat selalu, oke?